Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Cerdas 5 Menit bersama saya Chandra Dewi. Pagi ini kita akan berbicara mengenai menghitung pesangon dan biaya pensiun. Di studio Metro Manulife saya telah ditemani oleh Bapak Karyadi Pranoto, Head of Employee Benefit Distribution dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Karyadi. Pagi Mbak Chandra. Pak Karyadi, ini menghitung pesangon dan biaya pensiun. Pertanyaan saya pertama, kenapa harus dilakukan? Oke, ya. Sebenarnya mungkin tepatnya bukan menghitung biaya pensiun ya, tapi menghitung berapa kebutuhan kita nanti pada saat pensiun gitu ya. Karena ternyata dari beberapa survei yang kita lakukan di perusahaan kami mengatakan bahwa tadinya orang berpikir bahwa pada saat pensiun mereka menabung setiap bulan, uang ini bisa bertahan untuk 16 tahun setelah mereka pensiun. Tetapi lama-kelamaan kesininya dengan biaya kesehatan yang semakin tinggi, mungkin biaya konsumsi juga semakin tinggi, yang dari 16 tahun itu turun menjadi 7 tahun saat ini. Suatu survei juga mengatakan bahwa kalau kita mau hidup layak, ya kita harus punya pendapatan setiap bulan itu maksimal 80% dari income kita terakhir. Range-nya di 70-80% dari income kita terakhir. Artinya kalau saya pensiun nanti gaji 10 juta, saya mesti harus punya income setiap bulannya 7 juta sampai 8 juta agar lifestyle saya tidak berkurang. Sementara penghasilannya sudah pensiun ada, ya. Sudah nggak ada penghasilan kan. Nah, jadi kalau saya ingin tanyakan bagi karyawan, itu kan biasanya suka mendapat pesangon pada saat pensiun. Itu kan bisa dipergunakan dong Pak? Betul, ya. Jadi di Indonesia ini nanti pada saat karyawan pensiun, pertama dia dapat dari JHT-nya jam sostek. Ya, itu kan kita waktu masih aktif bekerja ada iuran 3,7% sama 2%. Ya. Nah ini ternyata pada saat pensiun nanti, ini bisa hanya mengcover 12% dari income kita terakhir. Hanya 12% ternyata. Ya. Lalu kita ada juga yang Undang-Undang 13 2003, di mana perusahaan berkewajiban memberikan pesangon pensiun pada karyawan. Ini pun hanya bisa mengcover kurang lebih 17%. Artinya total dari dua komponen ini 29, tidak sampai 30%. Masih ada gap kurang lebih 50%. Ini yang mesti kita pikirkan, bagaimana kita bisa mengisi gap kekurangan kita sehingga kita bisa hidup layak nanti pada saat pensiun. Oke, kalau mestinya ini kita biasanya kan ingin mendapatkan pesangon. Apakah kita saat ini sudah harus menghitung kiranya berapa besar pesangon yang akan kita dapatkan? Ya, tentunya ini tergantung juga dari kebijakan masing-masing perusahaan. Yang ditetapkan Undang-Undang 13 2003 adalah yang minimal. Tapi biasanya ada beberapa perusahaan yang bisa memberikan lebih dibanding yang minimal tadi. Nah, kalau kita ingin menghitung biaya pensiun bagaimana? Ya, tentunya kita mesti lihat berapa sih kira-kira pengeluaran kita setiap bulannya ya. Pengeluarannya. Dan ini tentunya kita bisa hitung nanti pada saat pensiun dengan inflasi dan segala macam ya kan pasti akan bertambah ya. Contohnya misalnya kita punya saat ini living cost kita setiap bulan let's say 3 juta rupiah. Tapi nanti pada saat pensiun apakah akan sama dengan 3 juta rupiah? Tentunya kan akan semakin tinggi. Belum lagi kalau gaya hidup masih sama dengan gaya hidup saat masih bekerja ya Pak ya. Nah kalau begitu apakah bisa menjadi jalan keluar jika kita tetap bekerja pada usia pensiun? Tetap bekerja pada saat usia pensiun itu bagus tentunya ya. Tapi tentunya kalau survei ada satu survei juga mengatakan bahwa hanya 10 dari 100 orang yang pensiun masih dipekerjakan oleh perusahaannya. Mungkin karena keahliannya ya. Jadi tidak semua orang mempunyai kesempatan untuk bekerja. Tentunya juga kesehatannya juga semakin menurun, begitu ya, produktivitasnya juga semakin menurun. Jadi supaya kita nyaman saat pensiun harus bagaimana dong Pak? Melakukan investasi. Investasi seperti menabung. apa yang nyaman? Investasi salah satunya melalui program dana pensiun lembaga keuangan itu bisa membantu mereka untuk mempersiapkan dana pensiunnya pada saat pensiun. Bisa bantu setiap orang untuk mengisi tadi selisihnya yang 50% tadi dengan menyicil dana dari dini dalam program DPLK. Atau kita investasi dalam hal yang lain. Misal properti, katakanlah yang saat ini kan paling banyak properti ya orang investasi. Properti atau di saham ya atau berikan obligasi, seperti itu instrumen-instrumen yang bisa mendorong, membantu kita mengisi gap yang tadi 50%. Yang pasti disesuaikan tentunya dengan profil resiko kita juga ya Pak ya. Baik. Profil resiko kita juga. Baik, terima kasih Pak Karyadi atas informasi dan juga kehadirannya. Dan pemirsa demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh